selamat siang pemirsa Newsline kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Gadis Bianca dan pemirsa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk umat muslim di seluruh Nusantara dan tidak lupa juga selamat menunaikan ibadah puasa dan pantangan Prapaskah untuk umat Katolik. Luar biasa kita menjalani ibadah bersama ya, mudah-mudahan ibadah kita ini mendapatkan berkah untuk kita dan juga keluarga tentunya. Dan Newsline kali ini pemirsa kita awali dengan perbincangan yang sedang tren, di mana saat ini tren kecantikan ini bergeser pemirsa. Pemirsa merasa nggak sih kalau misalnya saat ini standar atau tren kulit ini, kulit yang bagus tuh sekarang mulai berubah. Kalau dulu nih kita biasanya banyak orang yang ingin mendapatkan kulit putih atau juga matte tanpa pori-pori, flawless gitu ya. Sekarang banyak yang memilih kulit mereka ini tidak hanya putih saja, namun juga lebih terlihat cerah, kenyal, bahkan seperti jelly. Atau istilah kerennya sekarang nih, jelly skin pemirsa. Banyak yang berpikir ini merupakan investasi yang lebih oke daripada sekadar beli skincare mahal, tapi nggak cocok di kulit. Nah pemirsa, apa benar jelly skin ini seajaib itu? Hari ini kita akan bahas, kita akan bongkar pemirsa bersama pakarnya langsung dengan dokter kecantikan klinik Derma Pro Jakarta, Dr. Ellen yang sudah hadir di studio Metro TV. Halo Dr. Ellen, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah puasa dok? Puasa insya Allah. Insya Allah. Nah dokter, kita bahas nih soal jelly skin yang saat ini sedang tren. Tapi bukan sekadar tren ya dok secara medis, karena katanya ada yang sangat berbeda antara jelly skin dan juga dari glass skin yang sebelumnya juga cukup tren. Apa sih dok bedanya? Nah ini yang menarik ya. Jadi selama ini glass skin itu kan diasosiasikan dengan tampilan kulit yang glowing, cerah bercahaya, kemudian teksturnya itu smooth, rata gitu ya. Nah kalau jelly skin ini adalah glass skin versi lengkap. Jadi secara visual dapat seperti glass skin penampilannya ya, tetap cerah bercahaya dan juga glowing. Tapi ketika diraba dia juga kenyal dan juga artinya tuh kelembapannya dan juga elastisitas kulitnya tuh optimal gitu. Jadi kulit lebih plump, artinya kulitnya lebih sehat. Oke, jadi bukan hanya sekedar glowing tapi juga kelembapan dari dalamnya tuh benar-benar sehat, rasa kenyal gitu ya. Betul. Kalau dipegang tuh jadi memang kayak sehatnya ya dari gak cuma di luar tapi di dalam juga. Gitu. Oke. Nah tapi sekarang kenapa pasien ini datang ke klinik itu bukan cuma minta putih instan. Biasanya tuh dok mau putih, mau cerah kulit saya gimana caranya supaya lebih cerah. Tapi pengennya tuh sekarang lebih ke tren sehat, tren kulit lebih kenyal. Seperti apa sih dok sekarang? Nah, betul sekali. Itu memang banyak terjadi ya sekarang. Tapi menurut saya itu adalah sesuatu hal yang positif. Artinya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan kulit itu jadi lebih baik. Mereka mulai paham bahwa skin quality atau kualitas kulit yang optimal itu harus dijaga secara berkesinambungan. Bukan suatu proses yang instan seperti itu. Seperti sama kalau kita menjaga kesehatan tubuh kita ya. Misalnya kita untuk menjaga stamina minum vitamin C. Tentunya tidak cukup kalau kita cuma minum 1 kali untuk 1 tahun kayak gitu ya. Jadi untuk kesehatan kulit juga berlaku hal yang sama. Jadi perlu konsisten, continue dan juga komitmen seperti itu. Nanti kalau kulitnya sudah ada perbaikan skin quality, kemudian udah lebih sehat seperti itu, enaknya adalah pakai skincare-nya nggak perlu banyak-banyak. Jadi cukup skincare yang basic aja. Itu apa sih? Ada facial wash, kemudian moisturizer dan juga sunscreen. Jadi nggak perlu lagi tuh cerita, aku udah beli skincare banyak tapi nggak dipakai sampai expired gitu kan. Kalau terlalu banyak kadang memang jadi nggak disiplin, lupa urutannya dan waktunya juga nggak ada gitu ya. Kalau skincare-nya cuma yang basic-basic aja, biasanya lebih disiplin gitu. Dan itu bisa terjadi kalau kualitas kulitnya sudah baik. Oke, jadi basicnya kalau kualitas kulit kita sudah sehat, sudah baik, glowing, lalu juga kenyal, jelly skin tadi, sebenarnya nggak perlu banyak-banyak serum-serum di rumah itu bertumpuk-tumpuk, itu nggak perlu ya dok? Ya betul, jadi skincare-nya yang basic aja itu sebenarnya sudah cukup karena kulitnya sudah mencapai skin quality yang optimal. Oke. Yang paling penting juga adalah ini ya, apa namanya, sunscreen, karena itu yang memproteksi kulit kita. Betul, sunscreen itu perlu. Jadi 3 yang basic itu tuh adalah yang wajib ya, facial wash, moisturizer yang cocok dengan kulit kita dan juga sunscreen. Kadang kalau kulitnya udah nyaman juga, skin quality-nya udah oke, nggak perlu makeup juga kayak gitu. Bare skin ya, jadi kayak udah sehat, udah glowing, nggak perlu tuh makeup dengan ketebalan makeup gitu. Betul. Ya dok ya. Oke, nah tapi kalau misalnya biasanya kita kemudian melakukan treatment jelly skin, biasanya kondisi kulitnya seperti apa sih perubahannya sangat terasa? Jadi kalau jelly skin ini dia ini cocok untuk keadaan kulit yang kulit kering. Jadi dia membantu mengatasi kulit yang kering, juga kusam, kemudian tekstur yang kasar karena sel kulit matinya menumpuk gitu ya.
Lalu juga kulit yang tidak rata, contohnya ada acne scar atau bopeng bekas jerawat seperti itu. Dan pori-pori besar gitu. Jadi kalau perempuan biasanya terasa kalau aku make up kok nggak nempel gitu atau gampang crack. Nah, itu adalah salah satu indikasi dari jelly skin treatment. Oke, nah jelly skin ini berarti cocok sekali ya untuk masyarakat Indonesia yang biasanya kan kita iklimnya tropis. Betul. Berarti kan sebenarnya cuaca juga sangat berpengaruh pada kondisi kulit kita. Gimana dok pengaruhnya? Betul, karena paparan sinar mataharinya kan tinggi, di mana sinar UV itu adalah radikal bebas. Kemudian polusi untuk yang hidup di perkotaan khususnya, itu kan juga menyebabkan proses penuaan jadi lebih cepat terjadi. Nah, jelly skin ini salah satu treatmentnya itu ada yang bersifat antioksidan, gitu. Jadi untuk menangkal radikal bebas tersebut di seluruh tubuh, nggak cuma di wajah, gitu. Kalau dari sisi usia dok, karena kan kita biasanya sekarang nih ya, edukasi untuk memelihara kondisi kulit itu sudah mulai dari remaja dan kemudian juga yang dewasa, bahkan kita juga biasanya ingin tampil awet muda. Dari sisi usia bagaimana? Apakah ini cocok untuk semua usia dan jenis kulit? Nah, kalau jelly skin ini baiknya dilakukan di usia remaja ke atas. Kemudian dengan keadaan kulit yang jenisnya normal maupun kering, yang sudah ada tanda-tanda kerusakan skin barrier atau skin barrier sedang terganggu seperti itu. Oke, baik. Jadi bisa buat semua, utamanya di atas remaja ya kalau bisa. Nah, kalau dari sisi keamanan, karena kita lihat banyak jelly skins ini kan mungkin juga ada pantangan-pantangannya atau gimana? Apakah apa yang paling dokter perhatikan sebelum mungkin pasien datang ke klinik untuk bisa bilang, dok kayaknya aku perlu deh ini treatment jelly skins. Apa yang perlu diperhatikan dok? Yang akan menjadi perhatian adalah pertama riwayat treatment sebelumnya. Kemudian yang kedua juga penting itu adalah riwayat penggunaan skincare, lalu riwayat alergi. Jadi prinsipnya semua treatment itu sifatnya personalized, antar individu itu berbeda. Makanya ketika kita konsultasi itu harus bertanya semuanya. Kita sebagai pasien juga harus bercerita semuanya. Kayak saya kemarin habis treatment ini hasilnya seperti ini atau ada alergi dengan treatment ini gitu ya. Agar dokter mendapatkan informasi sehingga menentukan treatmentnya bisa lebih tepat. Seperti itu. Misalnya apa dok, boleh dikasih contoh untuk treatment yang sebelumnya dilakukan terus saat ini masih belum boleh jelly skin atau bagaimana? Jadi jelly skin treatment ini ada yang menggunakan laser. Kalau kita mau laser otomatis 2 minggu sebelumnya paling mepet itu tidak boleh melakukan treatment eksfoliasi misalnya. Sebelumnya aku habis di-peeling baru 1 minggu yang lalu, itu belum bisa jelly skin laser gitu. Kemudian saya habis pakai krim malam, semalam banget krim malam yang ada pengelupasan, itu juga belum bisa dilakukan seperti itu. Jadi perlu ada penelusuran dulu nih ya, do and don'ts-nya. Jadi dilihat dulu riwayatnya seperti apa. Apalagi alergi ya dok ya? Iya betul. Kalau alergi itu pengaruhnya seperti apa sih dok biasanya? Kalau alergi macam-macam ya, ada yang jadi jerawatan atau gatel, kemudian merah, bengkak gitu juga bisa. Kalau alergi yang paling berat sebenarnya bisa sampai ke sesak nafas, tapi itu belum pernah terjadi seperti itu. Ada orang yang alergi hyaluronic acid, itu hyaluronic acid itu sebenarnya adalah kolagen sintetis gitu ya, yang ada di badan kita tapi dibuat di lab seperti itu. Jadi kejadian alergi itu jarang, tapi ada saya pernah ketemu dan cuma sekali sepanjang saya praktek belasan tahun gitu. Jadi tetap kita harus teliti sebagai dokter gitu. Oh, jadi harus tahu nih pasiennya juga ada alergi nggak sama kandungan-kandungan, apakah kolagen ada ataukah hyaluronic acid dan lain sebagainya ya doknya. Dan kalau mau melakukan treatment jelly skin baiknya 3 hari sebelum pastikan tidak menggunakan krim malam yang ada pengelupasan dan tidak melakukan treatment yang mengelupas-ngelupas dalam jangka waktu 2 minggu misalnya. Oke, nah itu juga perlu diperhatikan ya dok ya. Tapi saya mau tanya lebih jauh lagi soal prosedurnya seperti apa sih dok. Mungkin juga pemirsa penasaran ya. Usai jeda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Newsline akan kembali untuk Anda. Didukung oleh Anda kembali di Newsline, pemirsa masih berbincang soal jelly skin bersama dengan Dr. Ellen dari Derma Pro Jakarta. Dokter, tadi saya tanya langsung saja, seperti apa nih prosedur dari treatment jelly skin di klinik Derma Pro?
Oke, jadi jelly skin treatment ini itu terdiri dari 3 jenis treatment ya. Ada 3 pilihan, yaitu ada treatment yang dia bekerja secara holistik ke seluruh tubuh. Caranya itu adalah dengan melakukan injeksi intravena atau disebut juga dengan infus jelly skin. Kemudian juga ada yang kerjanya lokal ke area yang ditargetkan, misalnya ke area wajah gitu ya. Dengan melakukan injeksi jelly skin ultra booster dengan menggunakan alat yang memungkinkan distribusi obatnya itu jadi lebih presisi dan lebih merata seperti itu. Nah, untuk yang takut disuntik, takut jarum, aku nggak mau sakit misalnya, ada pilihan yang lain itu adalah jelly skin laser, menggunakan laser dengan teknologi terkini yang saat ini hanya ada satu dan pertama di Indonesia, cuma ada di Klinik Dharma Pro Jakarta. Wow, jadi hanya ada di Klinik Dharma Pro ya dengan Untuk lasernya, betul. Lasernya, tapi berarti ada pilihan ya dok untuk pasien datang mau jelly skin type injeksi atau laser gitu. Ya betul, karena kan setiap orang keluhannya beda-beda, jadi kita nggak bisa samain gitu ya. Tergantung sama kebutuhannya. Kemudian ada yang sebenarnya dia perlu injeksi, tapi saya besok ada syuting dok, nggak bisa kalau ada downtime gitu. Jadi selalu ada opsi yang minimal downtime seperti itu. Oke, ada selalu opsi untuk minimal downtime. Nah, perbedaan jelly skin dengan facial, terus juga ada kan sebelumnya ada skin booster dan treatment viral yang mungkin rata-rata muncul di media sosial dok. Apa sih dok perbedaannya? Oke, jadi kalau jelly skin sama facial itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Tidak sebanding dan memang tidak bisa dibandingkan gitu. Karena kalau facial itu kan hanya bekerja di permukaan kulit. Untuk bersihkan Ya, gitu ya? betul. Nah, kalau Oke. jelly skin itu kan adalah prosedur tindakan dengan menggunakan alat berupa injektor maupun laser untuk mencapai kedalaman kulit yang diinginkan. Jadi dia penetrasinya lebih dalam obatnya dibanding dengan facial. Pastinya efektivitasnya juga berbeda. Nah, kalau jelly skin dibandingkan dengan skin booster, jelly skin ultra booster itu seperti skin booster versi advance. Perihal merangsang kolagennya dan juga meningkatkan kelembapannya. Kenapa? Karena kandungannya di dalam jelly skin ultra booster ini dia mengandung hyaluronic acid dengan berat molekul yang besar yang bikin efek hidrasi kulitnya jadi lebih mendalam dan long lasting, lebih awet. Selain itu dia juga ada kandungan kolagen stimulator di dalamnya, seperti namanya kolagen stimulator. Jadi untuk menstimulasi terbentuknya kolagen di kulit kita seperti itu ya. Jadi kita rangsang pabriknya agar lebih aktif dalam memproduksi kolagen. Otomatis kolagen yang ada di kulit akan lebih padat, kulit akan lebih tebal. Nah, kulit yang tebal itu lebih sehat karena dia lebih kuat dan tahan iritasi. Jadi kalau dipegang akan terasa lebih kenyal atau plump. Itu dia ya yang membuat kemudian kita jadi kulitnya tuh like a jelly gitu. Betul. Karena ada produksi dari kolagennya jadi lebih maksimal ya dok Iya, ya? betul. Oh oke, nah tadi kan juga dokter Ellen udah sampaikan masalah sempat menyinggung soal masalah downtime. Tapi aku ingin tanya lebih spesifik gitu. Untuk downtime treatment ini, jelly skin ini, berapa lama sih dok dan bagaimana untuk kenyamanan dan pemulihannya seperti apa? Nah, kalau untuk downtime sebenarnya relatif minimal semua seri jelly skin ini ya. Bisa dari 1 sampai 5 hari tergantung treatment yang digunakan seperti itu. Yang dipilih. Kemudian kalau untuk rasa nyerinya tadi ada yang tanpa suntik sama sekali jadi tidak ada nyeri ya, minimal sekali, relatif minimal. Kemudian yang pakai suntik ataupun jarum pun sebelumnya ada prosedur anestesi dengan menggunakan krim. Jadi anestesinya bukan dibius atau dibikin tidak sadar tapi cukup menggunakan krim untuk meminimalisir rasa nyeri ketika sedang dilakukan tindakan gitu. Jadi untuk downtime-nya relatif minimal dan untuk nyerinya juga relatif minimal. Oke, nah itu tuh yang biasanya kan diinginkan oleh pasien untuk datang ke klinik gitu kan. Katanya beauty is pain, tapi pengennya tuh yang nggak sakit dong. Iya, jadi sekarang sebenarnya udah nggak musim beauty is pain ya, karena udah banyak cara biar beauty nggak not pain anymore. Iya, gitu not ya. pain anymore. Oke. Nah, berapa kali sih dok harus treatment jelly skin ketika pasien datang tuh berapa kali treatment sampai merasa ada perubahan yang signifikan? Oke, kalau untuk hasil itu sebenarnya langsung kelihatan di hari ketiga sampai hari ketujuh sejak pertama kali treatment. Oke. Ya, tapi seperti tadi saya bilang bahwa baiknya untuk menjaga skin quality atau kesehatan kulit itu dilakukan pengulangan dengan minimal 1 sampai 3 kali treatment dengan interval 2 sampai 4 minggu sekali tergantung sama keluhan dan kebutuhan kulitnya. Nanti kalau sudah mencapai goal yang diinginkan bisa dijarangkan tadinya 1 bulan sekali kemudian jadi 3 bulan, 6 bulan dan seperlunya saja seperti itu. Oh, berarti memang butuh ya kita ya. Seenggaknya sekali itu harus biar kelihatan perbedaannya langsung. Betul. Ya. Oke. Nah, yang juga menjadi penasaran nih pasti ya pemirsa ya. Berapa sih dok harga treatment jelly skin di Dharma Pro? Karena kan kita tahu apa dan pengen tahu juga nih apa yang mempengaruhi harga tersebut gitu.
Oke, kalau untuk biayanya dari jelly skin treatment ini mulai dari 5 juta rupiah. Kenapa harganya segitu? Apa yang mempengaruhi ya? Itu pertama adalah pastinya obat dan alat yang berkualitas dan sudah terbukti seperti itu. Kemudian juga ditangani langsung oleh dokter-dokter yang berpengalaman. Tentunya ya. Nah itu yang paling penting, safety juga gitu ya. Jadi kita ngerasa datang ke klinik Dermapro tuh pasti langsung terasa juga perubahannya. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda ya dok ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Newsline, kami akan segera kembali. Didukung oleh Kembali di Newsline pemirsa, masih bersama dengan Dr. Ren. Langsung saja Dr. Ren, kenapa sih jelly skin ini sebaiknya dilakukan di klinik seperti Dermapro Jakarta nih, bukan di tempat asal murah? Apa yang membedakan sebetulnya dok? Oke, jadi satu kalimat, be a smart patient. Ya. Jadilah pasien yang kritis. Jadi mahal atau murah itu sebenarnya relatif ya. Saya selalu bilang ke pasien saya bahwa kulit dan wajah itu yang pertama kelihatan dari luar. Jadi investasikanlah dengan melakukan sesuatu yang memang sudah terbukti dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak sering juga saya menerima pasien dengan keluhan efek samping treatment yang too good to be true gitu ya. Pada akhirnya untuk mengobati efek samping tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang juga tidak sedikit. Gitu. Oke, jadi yang pasti-pasti aja ya pemirsa ya. Nah kalau dibandingkan dengan trial and error dari skincare mahal, biasanya kan kita kalau ada tren skincare ini bagus nih dari Korea nih atau apa nih gitu kan ya. Terus apakah jelly skin ini justru bisa dikatakan lebih cost efektif gitu ya dalam jangka panjang dok? Nah, kalau dibandingkan sama skincare, sama kayak facial tadi ya, jelly skin tidak bisa dibandingkan sama skincare karena dua hal yang berbeda. Kalau skincare kan cuma dioles, artinya penetrasi zat aktif dari skincare-nya itu kedalamannya berapa persen, dia masuk berapa persen sih yang bisa masuk ke kulit kita, itu tidak terukur. Nah, kalau jelly skin treatment itu adalah prosedur tindakan medis gitu untuk memasukkan obat atau zat aktif dengan menggunakan alat seperti itu. Jadi lebih terukur dan hasilnya juga lebih bisa diprediksi dibanding dengan menggunakan skincare. Berapapun harga skincare-nya mau mahal ataupun murah berlaku prinsip yang sama. Karena ada juga keluhan-keluhan yang tidak bisa diatasi jika dengan menggunakan skincare. Contohnya acne scar atau bopeng bekas jerawat. Kalau tidak melakukan treatment tidak akan bisa gitu kalau cuma pakai skincare gitu. Jadi kalau kamu ada keluhan, misalnya kulitnya kayak kering banget, terus kusam, ada bopengnya segala macam gitu ya, maka lakukanlah treatment di klinik yang terpercaya dengan dokter yang juga terpercaya agar lebih efisien. Seperti itu. Iya penting tuh ya, malah justru lebih efektif efisien ketika datang ke dokter, ke klinik kecantikan. Jadi jelas kebutuhan dari kulit kita tuh apa gitu ya dok ya. Oke, nah kalau pasien masih ragu nih dok, tanda apa sih yang menunjukkan kulit seseorang nih butuh nih jelly skin? Apa sih dok tanda-tandanya? Yang pasti tanda-tanda adanya kerusakan skin barrier. Kayak gimana tuh ciri-cirinya? Kulitnya kering, kusam, kerutan halusnya mulai jelas, gampang perih, gampang iritasi dan kemerahan seperti itu. Nah itu artinya kamu adalah kandidat yang tepat untuk melakukan jelly skin treatment. Oke, itu ya tanda-tandanya ya. Perlu dicatat nih pemirsa nih. Oh iya, yang juga sering terjadi, bisa dites sendiri ya pemirsa di rumah ya. Kita cubit area di sekitar mata. Kita cubit sebentar, kemudian kita lepas, apakah kulitnya itu akan kembali secara cepat. Kadang jadi kayak lecek gitu ya, dia nggak langsung kembali. Artinya elastisitas kulit tuh menurun. Nah itu juga perlu melakukan jelly skin ultra booster. Nah itu ya cara pengecekannya ya pemirsa, gampang banget ya ternyata dok melihat atau mengetahui bahwa kulit kita tuh sehat atau tidak gitu ya. Kolagennya masih cukup nggak sih gitu. Oke. Nah kalau dokter harus menyebutkan misalnya satu alasan kenapa orang wajib setidaknya jelly skin di Dermapro, apa tuh dok? Karena jelly skin baik klinik Dermapro Jakarta bukan sekedar treatment atau perawatan, tapi adalah investasi kulit jangka panjang dengan cara yang benar. Oke, terakhir dok, apa yang mau disampaikan ke pemirsa Metro TV? Pesan apa yang mau disampaikan untuk mungkin yang mau memulai treatment jelly skin tapi masih takut salah pilih treatment dok? Jangan takut salah pilih karena dokter-dokter di klinik Dermapro Jakarta hadir untuk membantu kamu menentukan treatment apa sih yang cocok sama kebutuhan kulit kamu. Oke, baik. Dokter Ellen terima kasih. Nah bulan depan ini juga udah lebaran ya pemirsa ya. Masih ada waktu mempersiapkan diri tampil maksimal tentunya. Jadi pemirsa jika Anda tertarik memiliki kulit
untuk memiliki kulit sehat dan juga kenyal, Anda bisa langsung mencoba Jelly Skin di Derma Pro Jakarta. Percayakan perawatan kulitmu pada ahlinya tentunya. Dan terima kasih sekali lagi Dr. Ellen sudah bergabung di Newsline dan mencerahkan ya, enlightening ilmu kita mengenai tren kecantikan saat ini. Mudah-mudahan juga pemirsa tertarik nih untuk melakukan treatment Jelly Skin di Derma Pro. Terima kasih Dr. Ellen sekali lagi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami usai Headline News pukul 15. Newsline masih akan kembali hadir untuk Anda bersama Gemma Tanjung dan juga Jessica Wulandar. Bersama kami pemirsa. Halo, selamat sore pemirsa. Program Newsline kembali menemani Anda kali ini bersama saya, Gemma Tanjung. Dan saya Jessica Wulandari. Tentunya pemirsa, dalam Newsline kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik. Dan kali ini dalam Ramadan kami juga menghadirkan segmen khusus Ramadan, yaitu Mencari Hafiz. Dan inilah Newsline selengkapnya. Pemirsa, hujan dengan intensitas sedang dan tinggi kembali terjadi di wilayah Aceh Tengah Aceh. Hal tersebut membuat warga yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor mulai waspada. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Warga terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor kembali siaga untuk antisipasi banjir kembali datang. Terutama di kawasan Kecamatan Mendale yang sebelumnya terdampak akibat bencana alam tersebut. Hal serupa juga dilakukan warga lainnya di Kecamatan Bintang, kawasan One-One, Teweren, Gunung Sukurawe, hingga Nosar, Kecamatan Laut Tawar juga mulai siaga. Bahkan sejumlah titik mulai nampak adanya longsoran kecil di jalan lingkar Danau Lut Tawar karena curah hujan yang tinggi. Warga was-was bencana serupa akan kembali terjadi apabila hujan tidak berhenti dalam beberapa jam ke depan. Ratusan kepala keluarga korban banjir bandang dan tanah longsor di Pidijaya Aceh menjalankan ibadah Ramadan di tenda darurat. Mereka masih menunggu hunian sementara atau huntara yang sedang dibangun pemerintah. 3 bulan pasca bencana, ratusan warga Pidijaya belum mendapat hunian. Mereka bertahan di tenda pengungsian dengan fasilitas seadanya. Kondisi ini kian memprihatinkan bagi anak-anak dan lansia yang harus beraktivitas di ruang sempit. Janji pemerintah memindahkan warga sebelum bulan suci Ramadan belum terrealisasi. Pembangunan huntara terpantau masih dalam pengerjaan dan belum siap diserah terimakan. Selain huntara yang belum rampung, permukiman mereka kembali becek akibat banjir susulan. Banyak rumah warga masih tertimbun lumpur tebal karena keterbatasan alat berat untuk pembersihan. Di tengah segala keterbatasan ini, para penyintas terpaksa menjalankan ibadah Ramadan di bawah tenda darurat. Sementara itu, 25 kepala keluarga di Desa Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah Aceh, belum menerima bantuan dana tunggu hunian atau DTH. Tidak hanya itu, warga Mendale juga belum menerima hunian sementara atau huntara dari pemerintah. Warga terpaksa bertahan di posko pengungsian dengan fasilitas yang terbatas. Masyarakat berharap pemerintah segera merealisasikan bantuan DTH dan pembangunan huntara sehingga mereka dapat menjalani ibadah dengan lebih tenang. Posko pengungsian Kampung Mendale masih bertahan sekitar 40 jiwa, 15 kakak. Untuk kami di sini kenapa masih bertahan di pengungsian? Karena belum ada realisasi dari pemerintah terkait dengan huntara ataupun dana tunggu hunian. Pemirsa, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyebut permasalahan pendataan menjadi salah satu alasan molornya target pembangunan hunian sementara korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Pembangunan huntara ditargetkan rampung sebelum memasuki bulan Ramadan, namun hingga kini tak kunjung selesai. Pendataan ini jadi problem juga. Kemudian masalah ini kan satu persatu ya. Jadi teknis di lapangannya satu persatu itu ditanya apakah berkenan dibangunkan huntara, kemudian juga apakah dibuatkannya atau dibangunnya itu termasuk huntapnya ya, itu kembali ke lokasi rumahnya yang lama.
atau berkenan dipindahkan atau direlokasi. Jadi memang kendala lapangannya ada bermacam-macam gitu. Tapi sekali lagi justru disitulah kita butuh masing-masing saling berkoordinasi untuk mempercepat proses tersebut. Rapat koordinasi antara Satuan Tugas, DPR, dan pemerintah memutuskan untuk memakai anggaran pos lain untuk penanggulangan bencana di Sumatera. Hal itu perlu dilakukan demi mempercepat proses pemulihan wilayah yang terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi bersama Satgas pemerintah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal itu demi menghindari birokrasi yang berbelit-belit. Dasko menegaskan anggaran siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ada sekitar 4,3 triliun rupiah, sedangkan kebutuhan dana untuk tanggap darurat melebihi angka tersebut. Sementara dalam kesempatan yang sama, Menteri PU Dodi Hanggodo juga mengatakan pihaknya diminta mengambil anggaran tanggap darurat dari BNPB berdasarkan arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Dasko kemudian menyerahkan dan bertanya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa agar menambal kebutuhan dana tanggap darurat dari pos lain. Usulkan tagihan kepada BNPB. Nah sementara kalau tadi lihat di BNPB cuma dapat ada uangnya 4,3 triliun, sementara di dana tanggap daruratnya ini melebihi itu kebutuhannya. Nah ini kasihan nanti. Saya rasa nanti takutnya yang namanya birokrasinya berbelit-belit, sehingga saya monitor di lapangan, Kementerian PU tetap terus membangun, tapi saya nggak tahu uangnya dari mana. Nah, nanti kontraktornya kan kasihan itu. Jadi mungkin Menteri Keuangan bisa mengambil kebijakan lain supaya dana tanggap darurat yang di Kementerian PU yang diusulkan ini bisa berjalan dengan baik. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri memimpin apel siaga Kamtipmas bertajuk Jaga Ibu Kota Jakarta untuk Indonesia. Acara ini melibatkan 10.000 orang dari berbagai elemen masyarakat. Apel siaga Kamtipmas ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban pada bulan suci Ramadan. Salah satu agenda utama dalam apel ini adalah pembacaan deklarasi Kamtipmas untuk perwakilan Ormas. Siap mendukung program-program Presiden untuk meningkatkan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Irjen Pol Asep Edi Suheri juga meminta kepada masyarakat agar menjadi teladan ketertiban dengan mematuhi aturan, menghormati sesama, dan menjaga sikap di ruang publik serta etika di ruang digital. Selain itu, masyarakat juga diminta menolak dan menghentikan penyebaran provokasi, hoaks, ujaran kebencian, dan ajaran kekerasan, serta pentingnya menyaring informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. Kami akan terus berkolaborasi dengan masyarakat, seluruh elemen masyarakat Jakarta, ya, untuk bisa menciptakan Jakarta yang lebih aman dan kondusif, ya, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadahnya dengan khusyuk, dengan nyaman dan tertib. Sebagai penutup, dalam hal ini kami dari Polda Metro mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana Ramadan agar tetap teduh dan menenteramkan dengan cara yang pertama menjaga ketertiban dan toleransi. Yang kedua, bijak menerima penyampaian informasi. Dan yang ketiga, tidak mudah terprovokasi. Dan yang keempat, kedepankan musyawarah apabila terjadi persoalan di wilayahnya. Dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan potensi kejadian sesegera mungkin ke keamanan ataupun kepolisian setempat. Dengan sinergi antara aparat dan masyarakat, diharapkan suasana Ramadan di Jakarta dapat berjalan aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, TNI Angkatan Darat melakukan pemulihan sarana belajar di wilayah yang terdampak bencana alam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Atas arahan Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, prajurit TNI AD membersihkan material banjir dan lumpur yang menyumbat akses serta ruang kelas. Fokus utama adalah sterilisasi lingkungan,
perbaikan sanitasi, hingga penataan kembali mebel belajar agar siswa dapat kembali sekolah dengan aman. Dari total 3.046 sekolah terdampak, TNI Angkatan Darat memulihkan 2.990 unit, diantaranya ada sekitar 2.863 sekolah di Aceh, 27 di Sumatera Utara, dan 100 di Sumatera Barat. Saat ini tersisa 56 unit sekolah yang masih dalam proses perbaikan secara bertahap. Aksi nyata ini bukan sekedar perbaikan fisik, melainkan upaya pengembalian senyum dan optimisme generasi bangsa di tengah keterbatasan pasca bencana. Pemirsa, Newsline akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Didukung oleh lawan ketombe dengan Zinc Booster baru. Ketombe no worries. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan inilah segmen berkas berita fakta dan kriminalitas. Sedang keliling mencari target, komplotan pelaku pencurian sepeda motor di Bangkalan, Madura, Jawa Timur terkejut saat hendak diamankan petugas. Pemirsa, rekaman menunjukkan aksi kejar-kejaran antara petugas dan pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Para tersangka yang sudah menjadi incaran petugas langsung dipepet dan diamankan. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa kunci T yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian. Dari hasil pengembangan diketahui komplotan ini telah beraksi di 3 TKP berbeda dan hingga kini polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui kemungkinan adanya tempat lain. Langsung. Terus hidung. Kemudian kami melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku. Kemudian setelah kami kembangkan, kami juga melakukan penangkapan terhadap 1 orang pelaku lainnya yang melakukan di 2 TKP lainnya, yaitu TKP Burneh dan TKP di Kecamatan Galis. Sehingga total kami melakukan penangkapan 5 orang pelaku komplotan curang. Pemirsa, aksi pencurian terjadi di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sebanyak 12 unit Chromebook, 1 unit laptop, serta harddisk raib dibawa kabur pencuri. Tepatnya di Sekolah Dasar Negeri Tiron 2, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Aksi pencurian ini diketahui oleh penjaga sekolah yang melihat jendela salah satu ruangan dalam kondisi terbuka serta ditemukan bekas congkelan. Mendapati sejumlah barang hilang, pihak sekolah melaporkannya ke pihak kepolisian terdekat. Setelah dilakukan olah TKP, diketahui sebanyak 12 unit Chromebook, 1 unit laptop, dan 1 buah harddisk raib. Saat ini Polres Madiun telah meminta keterangan saksi dan membawa barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut, dan pelaku yang diduga lebih dari 1 orang ini saat ini masih dalam pengejaran Satreskrim Polres Madiun. Yang adalah 12 unit Chromebook berserta 1 buah harddisk. Kalau dari olah TKP dimungkinkan diduga lebih dari 1 orang. Ada barang bukti yang diamankan dari lokasi? Sementara dari olah TKP, barang bukti yang kita amankan untuk bukti petunjuk yaitu deskbook, laptop maupun.
Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mencatat setiap tahunnya selalu ditemukan jenis narkotika dan zat psikoaktif baru atau NPS, baik hasil penyeludupan maupun produksi laboratorium gelap dalam negeri. Dari ribuan jenis secara global, 175 diantaranya telah teridentifikasi masuk ke Indonesia dengan modus gaya hidup modern. Perang melawan narkotika kini menghadapi tantangan berupa zat psikoaktif baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang terus berinovasi. Data BNN menunjukkan dari 1.444 jenis NPS yang terdata secara global, sebanyak 175 jenis sudah diatur dan teridentifikasi masuk ke Indonesia. Bahkan, BNN telah mengidentifikasi setidaknya 100 jenis baru narkotika. Temuan ini menjadi alarm keras karena NPS seringkali belum terdeteksi oleh alat uji konvensional. Modus distribusinya pun semakin canggih. Narkotika jenis baru ini disusupkan ke dalam cairan rokok elektrik atau vape. Hasil pengujian terhadap ratusan sampel cairan vape menunjukkan hasil mengejutkan, di mana 23,97%-nya mengandung zat adiktif berbahaya seperti etomidate hingga kanabinoid sintetis. Selain itu, BNN juga mengalami tren penyalahgunaan gas dinitrogen oksida atau N2O untuk tujuan rekreasional. Di tepatnya kalau per hari ini itu sudah ada 1.444 jenis narkoba baru. Kemudian kalau di Indonesia yang sudah diatur oleh Kemenkes yang sudah masuk itu 175. Yang sudah teridentifikasi, jadinya ada yang diatur tapi belum teridentifikasi. Kita sudah mengidentifikasi 100 NPS. Jadi jenis baru di luar yang narkotika yang biasa, di luar ganja, di luar sabu, itu sudah kita menemukan 100 jenis. Artinya bahwa setiap tahun itu ada temuan-temuan NPS baru yang ada di Indonesia. Itu bisa juga dibuat di Indonesia melalui clandestine lab atau juga melalui penyelundupan dari luar negeri. Dan itu menjadi antisipasi kita, makanya kita juga mau membuat suatu sistem namanya early warning system terkait dengan NPS ini. Itu website kami sudah ada. Jadi setiap ada penemuan NPS baru akan kita alert, kita masukkan di dalam website kami sehingga masyarakat siapapun bisa melihat perkembangan NPS yang ada di Indonesia. Dengan adanya temuan zat baru setiap tahunnya, BNN mendorong regulasi yang lebih tegas. Dalam FGD lintas sektor di Jakarta, BNN merekomendasikan pengaturan ketat hingga opsi pelarangan total rokok elektrik seperti yang telah diterapkan Singapura dan Thailand. Hal ini dinilai perlu untuk menutup celah distribusi narkotika yang berkedok gaya hidup modern. Dari Jakarta, Arbida Dono Semito, Ridwan Bima, Metro TV. Pemirsa, usai jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh lawan ketombe dengan Zinc Booster baru. Ketombe no worries. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi terkait dalam kunjungan kenegaraan di Amerika Serikat. Salah satu agenda Presiden Prabowo Subianto adalah menghadiri Business Summit bersama dengan sejumlah pengusaha asal Amerika Serikat di Washington DC. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma dikerenyah hanya. Pemirsa, pada Business Summit ini, Presiden didampingi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi Rosan Roslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta sejumlah pengusaha asal Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden mengungkap Indonesia tengah mencari mitra jangka panjang yang bekerja sama dengan Indonesia untuk menumbuhkan ekonomi domestik. Presiden menyebut pemerintah berharap mendapatkan mitra bisnis yang bergabung dalam upaya modernisasi dan industrialisasi di Indonesia. Presiden juga menyatakan kehadirannya untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan besar antara kedua negara yang memiliki arti penting bagi dunia usaha dan investor.
I'm here to conclude a major trade agreement between our two countries. I think an agreement that carries out real significance for businesses, investors between our two countries and in the greater region of the Pacific. It sends a clear signal that Indonesia and the United States are choosing continuing and deeper economic cooperation, stronger market access, and greater certainty for business. Pemirsa, pemerintah Indonesia bersama pelaku usaha menandatangani 11 nota kesepahaman atau MOU investasi dalam ajang Indonesia-US Business Summit di Washington DC. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penandatanganan dengan total nilai mencapai 38,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 650 triliun rupiah. Penandatanganan MOU digelar di US Chamber of Commerce, Washington DC dalam rangkaian Gala Iftar Business Summit. Forum yang diselenggarakan oleh Kadin Indonesia, US ASEAN Business Council, dan Yusindo ini mempertemukan pejabat tinggi serta pimpinan korporasi dari kedua negara. Total nilai kesepakatan mencapai 38,4 miliar dolar Amerika Serikat yang mencakup sektor pangan, industri, energi, hingga teknologi. Sebelum penandatanganan, digelar eksklusif Business Roundtable yang membahas relaksasi kebijakan dan peluang investasi untuk meningkatkan perdagangan bilateral. 11 MOU yang ditandatangani meliputi kerjasama mineral kritis, pemulihan ladang minyak, komoditas jagung, kapas, tekstil daur ulang, furniture, semikonduktor, hingga kawasan perdagangan beras. Kesepakatan ini diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dan memperdalam hubungan ekonomi Indonesia-Amerika Serikat di masa mendatang. Thank you very much for the President of Indonesia and his ministers for witnessing the... Pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan PT Freeport Indonesia terkait perpanjangan hak operasi selama umur cadangan di distrik mineral Grasberg. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Penandatanganan MOU dilakukan oleh CEO Danantara Rosan Roslani dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Dalam MOU tersebut, kedua belah pihak menyepakati sejumlah hal. Di antaranya, perpanjangan izin usaha pertambangan khusus untuk perpanjang hak operasi sesuai umur cadangan tambang. Selain itu, PT Freeport Indonesia akan meningkatkan dukungan untuk masyarakat Papua termasuk pembangunan rumah sakit dan fasilitas medis. Kemudian, PT Freeport Indonesia menyepakati akan memprioritaskan hilirisasi di dalam negeri serta PT Freeport Indonesia akan diposisikan untuk memperluas pemasaran tembaga olahan ke Amerika Serikat. Struktur tata kelola dan operasional yang ada juga disepakati akan tetap berlaku sepanjang life of resource. Please welcome Freeport McMoran, PT Freeport Indonesia, and the Government of Indonesia. Pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah resmi meluncurkan program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau Serimbi 2026. Program ini memastikan ketersediaan uang tunai bagi masyarakat selama Ramadan hingga Idul Fitri. Rangkaian kegiatan Serambi 2026 dilaksanakan di Masjid Raya Baitul Khairat, Kota Palu. Kegiatan ini menjadi bagian dari Road to Fasyar dan Kebiar Ramadan mengusung tema rupiah memberi makna di bulan penuh berkah. Bank Indonesia berkomitmen menjaga ketersediaan uang layak edar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Sukarna mengatakan, kebutuhan uang tunai diproyeksikan meningkat signifikan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bank Indonesia Sulteng menyiapkan uang tunai sebesar 2,89 triliun rupiah atau meningkat sekitar 39% dibandingkan tahun lalu, agar kebutuhan masyarakat terhadap pecahan rupiah saat Lebaran dapat terpenuhi. Untuk memperluas layanan, Bank Indonesia juga menggandeng 22 perbankan dan membuka 26 titik penukaran di berbagai wilayah. Bapak Ibu, hadirin yang 3, 2, 1.
dan uangnya relatif lebih banyak dibandingkan tahun lalu, sekitar 30% kejadiannya dibandingkan yang tahun ini. Supaya harapannya lebih banyak lagi masyarakat yang terpenuhi untuk pemenuhan uang rupiah pada saat penukaran rupiah. Berapa nominal uang tunai yang disiapkan? Sekitar 2,89 triliun. Itu 39% lebih banyak dibandingkan Ramadan di tahun lalu. Pemirsa, usai jeda dalam Newsline dan informasi untuk Anda terkait dengan di tengah keterbatasan ekonomi, seorang remaja asal Palembang memilih jalan hidup sebagai penghafal Al-Quran di Ciputat. Sesaat lagi dalam segmen khusus Mencari Hafiz bersama rekan Anggi Hasibuan. Tetaplah di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.